Hai Du Tim, pada bulan ini banyak banget nih sejarah yang terjadi. Inilah salah satu sejarahnya. Muammar Gaddafi meninggal pada 20 Oktober tahun 2011. Mantan Presiden Libya ini dikabarkan tewas dalam penyerbuan tentara Dewan Transisi Nasional Libya atau National Transitional Council yang didukung NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan informasi sejarah yang ada di dunia ini ya. Gaddafi bertahan lebih dari 40 tahun dalam memimpin Libya setelah berhasil menggulingkan kekuasaan dari Raja Idris, lalu menerapkan sistem politik yang sangat nyentrik. Pada awal pemerintahannya, rezim Gaddafi meluncurkan sejumlah kebijakan populis yang sangat diapresiasi masyarakat. Ia mencabut izin markas militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya, mendirikan Bank Sentral Libya, dan mengambil alih industri minyak mentah dengan mendirikan perusahaan minyak negara atau NOC. Selain menyita aset-aset asing, Gaddafi rajin belusukan ke desa-desa, kadang menyapa warga tanpa pengawal. Hal yang paling diutamakan Gaddafi saat itu adalah pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan segala jenis infrastruktur. Pada tahun 1975, perubahan kepemimpinan Gaddafi mulai terlihat. Ia menerbitkan manifesto bertajuk Buku Hijau pada tahun yang sama. Menurut manifesto itu, Gaddafi mengecam parlemen dan sistem pemungutan suara sebagai bentuk pemerintahan diktator. Sejak itu, Gaddafi dipandang telah menghancurkan kebebasan politik dan mengantarkan Libya ke arah otoritarianisme. Rezim Gaddafi melakukan blunder luar biasa ketika melarang anggota keluarga menjenguk narapidana di penjara Abu Salim, Tripoli, yang kebanyakan berisi tahanan politik. Alhasil, ada banyak tahanan yang berusaha melarikan diri. Pemberontakan di dalam penjara pun pecah pada Juni 1996, sebanyak 1.200 orang narapidana diberondong peluru oleh pasukan khusus yang menggunakan senjata laras panjang. Sejumlah personel menggunakan pistol untuk menembak siapapun yang masih hidup dari jarak dekat. Peristiwa yang dikenal dengan Arab Spring ini akhirnya memicu gerakan massa besar-besaran di Libya untuk menjatuhkan Gaddafi. Beberapa menteri Gaddafi juga mengundurkan diri dan membentuk National Transitional Council atau NTC untuk mendesak PBB mengambil sikap terhadap Gaddafi. Upaya ini diambil sebagai tindak lanjut atas perebutan kembali Benghazi yang sebelumnya dikuasai pemberontak. NTC menuding Gaddafi telah membantai dan memperkosa warga sipil. Namun, tuduhan ini sulit dibuktikan, dan PBB tak kunjung mengambil tindakan militer. Gaddafi menawarkan negosiasi, namun pasukan pemberontak menolaknya. Gaddafi kemudian mengungsi dari Sirte ke Misrata, yaitu kota dekat Tripoli bersama ratusan orang. Saat konvoi itu melaju, pesawat NATO kembali menjatuhkan bom. Human Rights Watch melaporkan lebih dari 100 orang anggota konvoi meninggal dunia. Gaddafi pun akhirnya bersembunyi di pipa saluran pembuangan air. Namun ia ditemukan. Gaddafi diseret, didorong, diteriaki dan digebuki pemberontak hingga babak belur. Saat tertangkap, Gaddafi mengatakan bahwa jangan menembak dirinya. Demonstran kemudian memasukkan Gaddafi ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Hanya beberapa menit sebelum sampai, Gaddafi meninggal dunia. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Gaddafi meninggal. Kala itu, ada banyak pemberontak yang mengaku menyaksikan penembakan Gaddafi, namun ada juga versi yang mengatakan Gaddafi ditembak pengawalnya sendiri. Otopsi resmi menyatakan bahwa kematian Gaddafi disebabkan oleh luka tembak di kepala. Nah, Edu Tim, itulah salah satu sejarah yang sudah kami rangkum dan sajikan di Edu History. Semoga dengan menonton video ini, pengetahuan sejarah kamu jadi bertambah ya. Ayo bagikan dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak yang menonton, maka kamu turut mendukung kami untuk memberikan informasi mengenai sejarah apa yang terjadi hari ini. Alvin undur pamit, sampai ketemu lagi di video lainnya ya. See ya!